Ya, kita walaupun kita cuma berdua saja di sini, Din, tapi nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan teman-teman antum ada yang masuk ya. Nah, mari kita awali belajar pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad Muhammadin nabiyya wa rasulah. zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. alamin. Baik, alhamdulillah ada Fani ya. Oke. Tentunya pagi ini sudah menyiapkan buku matematika ya, buku matematika dan buku tema. Nah, pertama nanti mudah-mudahan kalau ada waktu nanti kita masuk ke tema juga. Jadi hari ini kita belajar tentang kecepatan. Kalau kemarin kita belajar tentang jarak, satuan jarak, maka sekarang kita belajar tentang kecepatan. Oke, Ustadz cari dulu contoh dari satuan kecepatan. Teman-teman bisa buka dulu buku halaman 47. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum? Di halaman 47 itu ada satuan waktu di mana kamu telah mengenal satuan waktu katanya seperti detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, triwulan, catur bulan, kemudian semester, tahun, lagi nih, lustrum, windu, dasawarsa, abad, milenium. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa mengetahui bahwasannya ada beberapa konversi waktu. Konversi itu artinya mengubah waktu ya. Mengubah waktu itu contohnya seperti ini. Kita screen ya. Bentar, oke. 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Kemudian untuk hari, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kemudian 1 minggu itu 7 hari ya. Kemudian 1 bulan itu 4 minggu. 1 bulan itu adalah 30 hari. Jadi untuk bulan itu kan ada 28, ada 29, ada 30 ya. Maka kita kita bulatkan menjadi 30 hari. Kemudian untuk tahun di buku ada ya. Di buku itu ada 1 tahun 12 bulan, 1 tahun itu 2 semester. Kemudian 1 triwulan. Nah, 1 triwulan itu adalah 3 bulan. 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan. Nah, kemudian kita lihat di buku dulu mungkin. 1 tahun 3 catur bulan, karena 1 tahun tadi adalah, karena 1 triwulan itu adalah 3 bulan. Kemudian 1 tahun itu 4 triwulan. 1 tahun juga adalah 52 minggu. Nah, untuk yang lain adalah 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. 1 windu adalah 8 tahun.
1 abad adalah 100 tahun dan 1 milenium adalah 1000 tahun. Nah, ini kalau misalnya di daftar hubungan antar satuan waktu yang Ustadz share screen ini ya, bisa dilihat ya. Kalau yang di sebelah kiri itu ternyata adalah hubungan jam, menit, dan detik. Nah, ini adalah waktu jam, menit, dan detik. Tentunya punya jam semua di rumah ya. Punya jam, baik jam tangan, jam dinding. 1 jam itu adalah 60 menit. Menitnya itu ditandai dengan garis-garis yang ada di pinggirnya. Kemudian 1 jam itu adalah 3.600 detik. Kita ulang lagi ya. Di mana dapat 3.600 ini itu adalah 60 detik. Maaf. Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Maka 1 jam itu adalah 60 detik dikali 60 menit. Karena 1 jam ya. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Maka 1 jam itu 3.600 detik. Dari 60 dikali 60. Kemudian hubungan hari, waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi ada macam-macam. Kalau yang di atas tadi adalah hubungan jam, menit, dan detik. Kalau yang ini adalah hubungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, 1 hari itu kalau mau dijadikan jam, itu adalah 24 jam. Ini 1 hari 24 jam. Kemudian, kalau 1 minggu itu adalah 7 hari. Kita sudah tahu semua ya. 1 bulan itu 4 minggu. Ustadz, tapi kan ada juga yang 5 minggu. Maka kita ambil yang secara umum. Karena ini satuan internasional ya. Satuan internasional. Kemudian 1 tahun itu adalah 12 bulan. Mulai dari bulan 1 sampai bulan 12. Dan yang terakhir untuk hubungan hari, bulan, dan tahun. 1 tahun adalah 365 hari. Walaupun nanti ada tahun kabisat 366, 364, 365. Jadi kita bulatkan menjadi 365. Nah, ini adalah ketentuan yang mutlak, tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh nanti ubah. Jadi teman-teman harus hafal di luar kepala. Kalau ditanya 1 jam berapa detik? Nah, begitu. Langsung. Jadi gini aja. Jadi kalau misalnya 2 jam, nanti tinggal kalikan saja. 2 jam berapa detik? Nah, begitu ya. Nah, ini untuk hubungan jam, menit, detik. Ini adalah hubungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, sekarang hubungan satuan waktu dengan yang lain. Ternyata ada juga waktu itu yang tidak jam dan tidak hari, minggu, tahun. Tapi hubungannya adalah istilah-istilah dari bahasa-bahasa yang mungkin pernah kita dengar, yang ini sangat asing di telinga kita. Dan ini juga harus dihafal. Seminggu 8 tahun ya. Ini salah ini. Oke, 1 triwulan itu artinya tri itu 3. 1 triwulan per 3 bulan. Maka triwulan itu adalah 3 bulan. Misalnya triwulan berarti itu adalah 3 bulan. Begitu ya, Fani ya. Kalau ada kata-kata catur wulan, catur itu 4 artinya ya. Jadi 1 catur wulan itu adalah 1 catur wulan itu sama dengan 4 bulan. Ustaz dulu sering bagi rapor tuh per catur wulan. Jadi per 4 bulan bagi rapor begitu ya. Jadi per catur wulan. Nah, ini. Kemudian ini bukan 2 window ya, tapi 1 window. Atau dibaca juga dengan istilah sewindu. Nah, sewindu itu berapa lama? 1 window itu adalah 8 tahun ya. 1 dasawarsa itu bukan 8 tahun. Nah, oke. Sewindu 8 tahun. Seabad 100 tahun. Dasawarsa itu 10 ya, kalau nggak salah Ustaz ya. Ini kurang tepat ini. 1 dasawarsa 10 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Kemudian 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun.
Wih, lah seabad katanya kan. Berarti sudah 100 tahun. Nah, istilah yang mungkin baru kita dengar sama-sama yaitu lustrum. Satu lustrum itu adalah 5 tahun. Kemudian yang ini juga sering kita dengar ya. 1 milenium. Dibuat di sini adalah 10 abad. Berarti kalau 10 abad itu 10 kali 100, berarti 1000 tahun. Kalau mau dijadikan abad dia 10 abad, kalau mau dijadikan tahun dia tinggal dikalikan aja. 10 abad dikali 100, berarti 1000 tahun. Jadi 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun atau 10 abad. Nah, untuk memahami hubungan antar waktu, hubungan antar satuan waktu ini, teman-teman memang harus banyak latihan karena ini adalah hafalan. Jadi ketentuan yang ada di sini itu adalah hafalan. Nah, konversi waktunya adalah kita mencoba mengerjakan di halaman ini ya, di halaman 47. Coba dibuka halaman 47. Halaman 47 itu contohnya adalah 2 jam. Oke, stop share screen dulu ya. Oke, baik. Sudah dibuka halaman 47? Oke, sudah. Udah. Oke, coba lihat di buku. Halaman 47 itu contohnya adalah 2 jam berapa menit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. Berarti tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 60. 2 dikali 60 itu adalah 120. Satuannya apa? Menit. Nah, menit ya. Ini masih gampang ini. 2 jam sama dengan menit. Lihat, 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Gampang ya. Nah, untuk yang nomor 2. Nomor 2 sudah agak sulit. Sudah kaliannya udah banyak. 1 jam 20 menit itu sama dengan berapa detik? Nah, jadi untuk mengerjakannya, teman-teman perhatikan di bukunya. 1 jam itu adalah 60 menit. Ditambah 20 menit. Berarti 80 menit. Batas ini paham nggak? Dapat 80 menit itu adalah 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 20 menit. Berarti 80 menit. Paham ya? Dinda paham ya? Oke, baik. Nah, kalau kita sudah dapat 80 menit, maka yang dicari tadi apa? Dicari adalah detik. Ya. Dicari adalah detik. Berarti 80 dikali 60 detik. Karena mau dijadikan detik kan? Betul kan? Berarti menitnya itu dikali dengan detik. 80 menit itu dikali 60 detik. Kenapa dikali 60 detik? Karena yang diminta itu adalah detik. Jadi 80 menit itu berapa detik? Maksudnya begitu. Maka 80 itu dikali 60. 8 dikali 6 sama dengan 48. 48, nolnya ditambahkan 2 di belakang. Jadi 4800 detik. Begitu. Sulit dipahami atau bagaimana? Pani? Oke. Coba sekarang kerjakan soal dari Ustadz. 1 jam. 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik detik. Oke, berapa? Soalnya ada di kolom chat ya. 1 jam
30 menit. Oke. Oza baru masuk, silakan dibuka halaman 47 Oza ya. Boleh dibuka ya. Buka halaman 47. Kemudian soal pertama kita sudah belajar tadi konversi waktu, kecepatan maksud konversi waktu ya. Soal pertama untuk latihan ada di kolom chat 1 jam 30 menit itu berapa detik. Hitung-hitungannya bisa dilihat contohnya di halaman 47. Ada yang sudah selesai? Bisa? Kita coba sama-sama. 1 jam 30 detik, 30 menit. Jam 30 menit. Titik-titik detik. Satu jam tadi berapa teman-teman? 1 jam sama dengan 60 menit. Ditambah 30 menit. Oke. Oza sudah dapat ya. Berarti jumlahnya berapa? 90 menit. Betul kan? Ya. 90 menit itu karena mau dijadikan detik, berarti 90 dikali 60. 9 kali 6 berapa? 54. Oke. Ini hasilnya adalah 5.400 detik. Oke. Tetapi Naciara betul, yang lain masih mencari ya? Oke, berarti usaha kecepatan ngajarnya. Sekarang gini aja, kita ubah dulu per sekian jam itu berapa detik, berapa menit dulu ya, begitu ya. Oke, jawab langsung di kolom chat berapa ini. Kalau atau dibuka aja apa namanya mikrofonnya biar langsung kita interaktif ya. Coba. Kalau tadi 1 jam itu 60 menit, bisa tanya dulu. 30 enggak. 1 jam sepakat ya, 1 jam 60 menit ya. Oke, sudah paham ya, 1 jam 60 menit. Sekarang kalau misalnya Ustadz bilang 1 jam 10 menit, itu berapa menit jadinya? 1 jam 10 menit. Berapa menit jumlahnya? Oke, 70 menit ya, betul. Fatur bisa dijawab aja langsung nanti. Kita dibuka aja ini ya nak, apa namanya mikrofonnya, kita langsung interaktif.
Kalau 1 jam itu 1 jam 10 menit itu adalah 70 menit, maka kalau kita jadikan, kita tanya dulu satu-satu ya. Fani bisa tahu kan dapat 70 menit dari mana? Bisa? Tahu. Oke, tahu. Oza tahu ya? Bisa ya, Oza ya? Bisa? Iya. Bisa Oza? Iya. Oke, baik. Dinda bisa? Dinda paham maksudnya? Paham. Baik. Nah, kalau misalnya kita udah sepakat seperti ini, maka untuk mengubah dia menjadi bentuk ke detik itu kita kalikan saja kesatuan 70. ya 70 dikali 60 detik. Begitu ya. Nah, sekarang kalau 1 jam 10 menit itu berapa detik jadinya? Berarti 70 dikali 60. Oke, berapa hasilnya? 70. Harus dikali-kali dulu ya. Biar gampang teman-teman mengalihkannya itu adalah ambil satuannya saja, 7 dan 6. 6 dikali 6, 36, 7 kali 6, 42. Di samping kirinya ditambahkan 02. Jadi hasilnya berapa, Fani? 4.200. Betul. Jadi hasilnya adalah 4.200. Baik. Dapat ya semuanya 4.200 dari mana? Oke. Nah, saya pikir udah bisa yang ini ya. Nah, sekarang kalau seandainya Ustadz ambil soal yang baru. Bentar ya. Tadi kan ada mileniuman ya. Ada milenium, kemudian yang lain-lain sebagainya. Sekarang kalau seandainya Ustaz kasih soal misalnya satu hari 24 jam ya. Ya. Oke. Ustaz minta teman-teman hitung satu minggu titik-titik ya. 1 minggu titik. 1 minggu plus atau ditambah ya. 1 minggu ditambah 5 jam sama dengan jam. Bisa nggak? Nggak terlalu sulit kan? Kenapa? Ya. Bisa, Tat. Bisa coba. Berapa? Berapa hasilnya? Patur ya, betul, patur.
Bisa? Dapat nggak? Oke, 177 hari plus 5 jam sama dengan jam. Oke, begitu ya soalnya. Ini soalnya ya. Sekarang kita masukkan dulu 7 hari itu dikali dengan 24 jam. Paham nggak maksudnya? Batas ini paham? Paham. Oke. Fani bisa mengikuti? Adinda? Oza? Nah, sekarang hasil perkalian dari 7 dikali 24 itulah jumlah jam dalam seminggu. Berapa jumlahnya? 168 jam. Betul nggak? Nah, 168 jam ini adalah jumlah jam selama 7 hari. 7 hari, kemudian ditambah lagi 5 jam. Berarti 168 jam plus 5 jam. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 173 jam. Betul nggak? Betul. Fatur yang ini ya, yang sudah jawab tadi. Yang lain belum. Ustadz coba lagi. Soalnya baru ya. Ini 3 hari. Itu contoh. Itu soalnya ya. 3 hari plus 2 jam sama dengan titik-titik jam. Sampai Oke, Fatur ya. Virus ada bukunya nggak belajar di mobil? Fatur sudah jawab. Dinda belum. Ayo Din. Oza.
Oke, kalian ya, coba dicari dulu berapa jam. Semuanya harus jawab nanti yang ini ya, karena soalnya sudah apa namanya, sudah ada contohnya di atas tadi. Oke, di less than 1 minute ini teman-teman ada 2 yang jawab. Untuk latihan di rumah, perhatikan Ustadz ya, karena kayaknya waktunya sudah hampir habis ini. Kalian kerjakan halaman 47, nomor 1 sampai nomor 5. Itu ya, bisa didengar semua ya teman-teman ya. Karena Ustadz juga ada jadwal dengan teman-teman yang lain nanti, maka pertemuan ini kita tutup saja dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillah, Rabbil alamin, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, halaman 47 nomor 1 sampai nomor 5. Terakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.